Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 yang semakin hari semakin mendekat ya teman-teman. Oke, berapa waktu belakangan ini teman-teman kita bisa melihat begitu luar biasanya sambutan dan harapan masyarakat ya kepada salah satu pasangan capres dan cawapres yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024 nanti. Gak lain dan gak bukan yaitu pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar, yang saya rasa memang tanda-tanda kemenangan daripada dari capres dan cawapres ini betul-betul sudah mulai tampak ya teman-teman. Gambarnya itu sudah mulai tampak teman-teman. Gambarnya sudah mulai tampak. Walaupun memang ya segala sesuatu kita cuma bisa berharap, berkehendak, tapi hasil akhir adalah daripada putusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang akan menang. Tapi kalau kita lihat teman-teman, memang sambutan masyarakat sangatlah luar biasa. Bisa kita lihat mulai dari Kota Makassar yang merupakan wakil ya, merupakan barometernya Indonesia Timur, susul ke Provinsi Banten, DKI Jakarta, kemudian ke Bandung ya teman-teman, merembet kemudian sampai ke Blora ya, Jawa Tengah, masuk lagi kemudian ke Surabaya, Malang. Luar biasa sekali. Kalau kita lihat sambutannya memang luar biasa sekali. Kadang-kadang saya juga sampai kayak merinding tuh lihat manusia, lautan manusia seperti yang terjadi di Kota Makassar ya, yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan ribu, bahkan beberapa pengamat memperkirakan mendekati angka 1 juta ya teman-teman, untuk Kota Makassar. Susul kemudian tuh sangat ramai sekali yaitu di Kota Bandung, di Stadion Sijalak Harupat, luar biasa lautan manusia. Kemudian disusul lagi di perempatan balapan Kota Malang yang lebih ngeri lagi, lebih banyak lagi ya jumlah manusia ketika waktu itu balap yang hadir cuma Gus Muhaymin Iskandar ya. Bapak Anies Baswedan waktu itu menyusul karena memang berhalangan ya, ada acara yaitu di Kota Bandung yang rencananya mengadakan rapat kerja gitu kan di salah satu gedung, gedung Indonesia Menggugat, yang pada awalnya ya Anies Baswedan ini tim yang akan mengadakan rapat Change Indonesia yang merupakan salah satu relawan daripada Anies Baswedan gitu kan, yang awalnya mendapatkan izin tapi kemudian secara sepihak dicabut izinnya ketika acara beberapa hari sebelum acara dimulai. Dan tentunya ya ironis ya, karena memang sudah diberikan izin tapi kemudian dicabut secara sepihak. Tapi nggak apa-apa, kemudian Anies Baswedan dan para relawannya mengadakan acara tersebut, rapat kerja Change Indonesia di luar halaman ya. Dan ini memang udah biasa ya untuk Anies Baswedan ya. Untuk Bapak Anies Baswedan udah biasa, nggak masalah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau gitu kan, beserta pasangannya, dan semoga akan sukses di kedepannya ya gitu kan. Tapi yang jelas kita balik lagi, kilas balik teman-teman. Kalau kemudian kita lihat sistem demokrasi di tempat kita kan memang, kalau kemudian seandainya nanti Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar ini pun menang gitu kan, tapi teman-teman jangan sampai blunder ya, para relawan, para simpatisannya Anies Baswedan sama Gus Muhaymin Iskandar. Karena teman-teman harus ingat bahwasanya kemenangan capres dan cawapres saja belum cukup ya untuk melaksanakan agenda perubahan seperti yang dijanjikan. Karena memang yang dibutuhkan selain di eksekutif yaitu presiden dan wakil presidennya, juga harus kuat di legislatif ya.
artinya kalau kemudian sampai Anies Baswedan gitu kan dan Gus Muhaimin Iskandar menang, tapi kemudian tiga partai pengusungnya gitu kan tidak mendapatkan suara yang signifikan sehingga lemah di parlemennya, juga agenda-agenda perubahan pun pastinya akan susah dilaksanakan, karena memang segala sesuatu yang memang direncanakan digagas oleh pemerintah atau eksekutif tentunya sesuai dengan persetujuan daripada legislatif ya, pihak legislatif gitu kan, atau parlemen gitu kan. Nah memang kalau saya lihat memang rawan, karena memang dari tiga partai pengusung Anies Baswedan di koalisi perubahan ini memang rawan, memang di situ ada Partai Nasdem, Partai Keadilan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau saya sendiri sih berharap banget masih di Partai Kebangkitan Bangsa ya, akan menangguh perolehan suara yang besar nanti di pemilu 2024 nanti. Kalau untuk Nasdem sendiri saya juga berharap banyak, cuman sepertinya memang beberapa kasus ya dugaan korupsi yang kemudian menyeret beberapa daripada kader Partai Nasdem, suka nggak suka pastinya akan mempengaruhi perolehan partai ya teman-teman. Walaupun kalau kita bilang tuh oknum gitu kan, ada juga beberapa pihak mengatakan itu tebang pilih gitulah, tahun politik segala macam. Terlepas dari itu, kalau kasus korupsi ataupun koruptor siapapun dia gitu kan, siapapun dia pastinya itu merupakan kesalahan, merupakan dosa, merupakan kejahatan di mata masyarakat gitu kan. Dan masyarakat ini nonton ya, melihat tingkah laku daripada elit partai politik gitu kan. Dan itu kalau kemarin juga ada yang kemudian membela-bela, justru nanti bikin penilaian masyarakat tuh tambah buruk ya. Kemarin kan sempat kita lihat beberapa elit partai politik kemudian mengatakan bahwa itu juga bagian dari pengusung koalisi perubahan, mengatakan bahwa itu sistem tebang pilih lah, kemudian ini tahun politik gitu kan. Ini dilihat ya teman-teman, itu saya sangat memprihatinkan pernyataan tersebut, karena ketika itu kemudian ditahan, ini masyarakat akan merespon negatif hal tersebut ya. Dan saya berharap itu nggak diulangi teman-teman. Responnya pasti nanti melakukan, kalau masyarakat ini udah muak gitu kan, melihat ketika di kala kehidupan ini sekarang menghimpit, ekonomi ini agak jendel, nggak berjalan dengan lancar gitu kan. Kemudian lihat kasus-kasus korupsi yang jumlahnya miliaran rupiah ya teman-teman, itu apapun sebetulnya tetap nggak bisa dibela, nggak bisa melakukan argumen apapun ya, biarlah gitu kan. Kalau masih dugaan, biarlah nanti pihak yang berwajib kemudian melakukan sesuai jalur hukum gitu kan. Jangan sampai kemudian ada argumen-argumen untuk membela tokoh-tokoh tersebut, karena jelas pastinya masyarakat menonton dan kedepannya pastinya akan berpengaruh ya pada perolehan suara gitu kan. Oleh karena itu saya juga pastinya secara langsung dan nggak langsung pastinya akan berpengaruh, walaupun saya sendiri secara pribadi nggak berharap seperti itu, karena saya berharap banyak bahwasanya nanti kalau kemudian Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini memenangkan kontestasi di Pilpres 2024, ya seyogianya juga diikuti dengan perolehan suara yang besar Partai Nasdem, Partai Kebangkitan dan Bangsa, dan Partai Keadilan. Yang saya berharap banyak kemudian kesininya memang jangan sampai blunder. Saya berpesan kepada para simpatisan, para fans, para pendukung, para relawan sedulurnya Anies Baswedan semua gitu kan, jangan sampai kemudian blunder gitu kan ya. Kalau kemudian teman-teman melabuhkan pilihannya ke pasangan Amin, jangan lupa juga lihat partai pendukungnya. Walaupun sekarang ini kan memang masyarakat udah pintar ya, kemudian melihat profil bacaleknya ini ya, sehingga ada kemungkinan kemudian mencoblos capres cawapres daripada yang mereka dukung, yang mereka kehendaki, tapi partai pengusungnya belum tentu juga mereka coblos. Nah ini teman-teman, jangan sampai kemudian teman-teman blunder. Suka nggak suka memang saat ini Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar nih yang ngusung adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan. Tentunya ya kalau teman-teman juga berharap Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menang, kemudian agenda perubahan juga jalan, ya nggak jauh-jauh lah pilihan calegnya juga di seputaran tiga partai pengusung Anies Baswedan. Karena memang betul-betul kalau kemudian pasangan ini menang tapi kemudian di parlemen lemah, itu yang saya khawatirkan. Pastinya juga nggak akan
dengan mudah ya, dengan agenda, kemudian agenda-agenda ide-ide dari pasangan capres dan cawapres ini akan berjalan ketika menjalankan roda pemerintahan. Ya itu teman-teman, sekedar mengingatkan teman-teman. Tapi kalau kita lihat ke belakang, memang Anies Baswedan ini saya angkat jempol. Anies Baswedan ini dari awal saya mulai bikin konten untuk dukungan pada beliau. Saya selalu memantau beliau ini sudah kalau petinju tahan pukul ya. Dari awal memang banyak isu kampanye negatif gitu kan. Segala sesuatu yang nggak benar juga disebar, sering untuk menyerang beliau dari lawan-lawan politiknya kan. Mulai dari dibilang lah masalah yang rasis segala macam kan, tentang kesukuan segala macam. Seperti yang kita tahu, beliau adalah lahir di Indonesia, di Jawa Timur. Orang tuanya juga udah warga negara Indonesia. Bahkan kakeknya adalah pahlawan nasional Indonesia. Apalagi yang perlu kita ragukan tentang Anies Baswedan ya. Anies Baswedan juga memiliki bekal yang sangat kuat ya. Beliau seorang intelektual, beliau akademisi gitu kan, yang memang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, pernah mengenyam pendidikan di salah satu universitas tertua dan lumayan terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Lanjut ke di USA ya, di Northern Illinois University sama Maryland University. Memang ini udah gambarin bahwa tingkat intelektualitas beliau mumpuni, dan kalau kita lihat memang ke belakang banyak serangan-serangan dari lawan politiknya juga beliau tangguh ya. Dan yang teman-teman patut lihat, apakah Anies Baswedan pernah kemudian terpancing emosinya untuk kemudian marah-marah atau merespon pihak-pihak yang menyerang beliau. Sampai dengan saat ini juga emosional kuensinya masih terjaga dengan baik ya teman-teman. Itu menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul memiliki kapasitas yang kuat untuk menjadi pemimpin negara kita di masa mendatang. Dan saya yakin bangsa dan negara ini membutuhkan orang-orang seperti Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kita butuh ide dan gagasannya ya untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan menghadang bangsa dan negara kita ini di kemudian hari. Ya kalau orang banyak yang nggak seneng bilang ceritanya cuma bisa ngomong, ya wajar lah. Masa dia suruh ngangkatin semen, suruh nyangkul Bapak Anies Baswedannya. Gila teman-teman, nggak sembarangan nih orang nih, kuliahnya UGM, di USA segala macam. Yang kita butuhkan ya akal, ide dan gagasan beliau itu kan, bukan terus kemudian otot beliau yang kita butuhkan gitu kan. Oke teman-teman, jadi sebelum saya akhiri pembicaraan ini teman-teman, yang jelas saya yakin banget ini kalau kita lihat sambutan antusiasme masyarakat yang mulai tampak, ya itulah di Indonesia Timur dan Pulau Jawa ini sudah luar biasa sekali. Tapi saya ingatkan lagi, jangan sampai kemudian harapan teman-teman untuk kemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini insya Allah tercapai, tapi kemudian lemah di parlemen. Jadi kalau teman-teman nanti memang berharap banyak melabuhkan pilihan ke pasangan Amin, jangan lupa terhadap 3 partai yang memang mengusung Anies Baswedan. Suka atau gak suka ya sepertinya, itu biar natubi gitu kan. Kita lihat mungkin kan karena kadang kan pengaruh ya, caleg-caleg dari tiap partai itu macam-macam kan, baik kemudian dari artis sosialita, kemudian tokoh-tokoh elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah ini kadang-kadang kan bisa saja pilihannya teman-teman ke pasangan Amin, tapi kemudian tertarik dari calegnya daripada partai-partai di luar koalisi perubahan. Kalau menurut saya ya, kalau bisa ya bantuannya teman-teman, jangan sampai kemudian pasangan Amin menang tapi partai-partai pengusung koalisi perubahan kemudian perolehannya kecil atau nggak signifikan. Tentunya ini akan nggak berjalan dengan baik ya ide dan gagasan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ke depannya. Oke gitu teman-teman, ini obrolan siang hari ini. Salam seduluran ya dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.